Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh bertemu, berjumpa lagi pagi hari ini di dalam anugerahnya, kita menikmati kemurahannya, menikmati kebaikan-kebaikannya di dalam hidup ini. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, sebabnya sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu percaya itu susah. Sekali lagi, tema firman Tuhan percaya itu susah. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan lagi kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian pagi hari ini, mengapa orang Israel susah percaya kepada Tuhan? Ya. Mengapa orang Israel sulit sekali percaya kepada Tuhan? Sekalipun mereka sudah menikmati, mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup mereka. Di Mesir ada 10 tulah yang mereka lihat bagaimana Tuhan menyatakan penghukumannya kepada orang Mesir. Bahkan tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Dan orang Israel boleh keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Seharusnya orang Israel percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam realita, di dalam kenyataan, mereka susah percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Percaya itu bukan hal yang mudah. Percaya itu bukan hal yang gampang. Ternyata percaya kepada Tuhan itu hal yang sulit. Mengapa demikian? Menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa percaya kepada Tuhan itu susah? Mengapa percaya kepada Tuhan itu sulit? Pagi hari ini kita akan belajar. Karena kita tidak memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana orang Israel tidak memahami bagaimana rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka susah untuk percaya kepada Tuhan. Sulit sekali mereka percaya kepada Tuhan. Demikian juga kadangkala di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ada banyak kali kita sulit sekali percaya kepada Tuhan. Ada banyak kali kita susah sekali percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang Israel sedang ada di hadapan Laut Tiberau. Mereka ingin menyeberang. Tapi mereka tidak bisa dalam realitanya. Mereka ingin kembali. Tetapi ada Firaun dan pasukan yang sedang mengejar mereka. Mereka ada di tengah-tengah satu keadaan yang sulit. Sebagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya bagi Israel. Tuhan membelah Laut Tiberau.
Dan orang-orang Israel berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang. Dan Tuhan juga menyatakan perbuatan yang ajaib di mana Tuhan membinasakan Firaun dan pasukannya, menenggelamkan mereka di laut Tiberau. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebagai orang-orang percaya, mari bangkitkan iman di dalam hidup. Bangkitkan keyakinan kepada Tuhan di dalam hidup. Bukan ketika keadaan baik saja, keadaan aman-aman saja, kita mudah sekali percaya kepada Tuhan. Tapi di tengah-tengah situasi, kondisi, dan keadaan yang kurang baik, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah yakin kepada Tuhan bahwa di balik segala keadaan yang sukar, sulit, di balik keadaan penuh dengan tantangan, hambatan, pergumulan, beban hidup ini, yakinlah bahwa ada rancangan Tuhan yang indah, ada rancangan Tuhan yang baik, ada rancangan Tuhan yang besar, ada rancangan Tuhan yang dahsyat, di mana Tuhan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib di tengah-tengah setiap kehidupan ini. Jangan pernah meragukan Tuhan, tapi tetaplah percaya, tetaplah bersyukur, dan yakinlah waktunya Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan bagi kami. Apapun keadaan, apapun kondisi situasi hidup kami, ajar kami untuk kami tetap percaya, ajar kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, ajar kami untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan adalah Bapa yang baik, Gembala yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Sertai kami, pelihara kami, berkati kami. Tolong kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Teristimewa anugerahi kami kekuatan, kesehatan yang baru di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.